Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa agama kasih dalam berita tetapi sekte brutal dalam fakta memfitnah Islam sebagai agama teroris dan radikal? Menurut klaim dan berita dari kaum pemeluk Tuhan, Islam adalah teroris dan agama radikal. Padahal kekristenanlah sebagai satu-satunya sekte di dunia ini di mana akidah dan imannya dibangun dari kejahiliaan, kemunafikan, pembodohan, pemalsuan akidah dan firman, serta kejahatan yang melampaui batas. Kebrutalan sekte ini bermula dari pembunuhan secara sadis terhadap terduga anak Tuhan di tiang kutukan, pembantaian seluruh struktur kerasulan kekristenan hingga pembunuhan secara biadab, penyiksaan dan penyalipan para pengikut Arianisme dan non-Katolik Roma hanya karena menolak ketuhanan Trinitas gagasan Nisea yang tidak alkitabiah. Ironisnya, tanpa malu mereka mengklaim diri sebagai ajaran kasih, lalu memfitnah Islam sebagai agama radikal yang selama ini hanya membela diri atas brutalitas kaum penyembah orang mati ini. Usai melakoni kejahatan tertinggi melalui pembunuhan terhadap terduga anak Tuhan dan 12 muridnya, Gereja Barat lalu memprovokasi seluruh pemimpin Eropa untuk menyerang Islam, Yahudi, dan Kristen Ortodoks di Timur Tengah dalam beberapa kali perhelatan perang salib atas nama Kristus. Mereka juga tidak hanya membantai Yahudi dan Islam, tetapi juga membunuh, menyiksa, dan merampas harta sesama Kristen dalam perjalanan mereka menuju Yerusalem. Menurut Edward Gibbon dalam History of the Decline of Fall of the Roman Empire, ceramah Paus yang provokatif atas nama Kristus telah menyentuh saraf perasaan yang sangat halus dari masyarakat Eropa. Dengan dipimpin oleh beberapa pendeta dan bangsawan, mereka kemudian berangkat melalui jalur barat, melewati Konstantinopel menuju Yerusalem dalam beberapa kali penyerbuan pada sejarah Perang Salib. Orang-orang Frank sama sekali tidak punya rasa belas kasihan terhadap orang-orang yang ditaklukkannya. Mereka melakukan pembunuhan secara brutal terhadap umat Islam, Yahudi, dan bahkan Kristen Ortodoks di Konstantinopel tidak luput dari kebiadaban pasukan salib. Dan dari sejarah brutal gagasan gereja inilah yang menjadi embrio sentimen antar umat beragama yang terjaga hingga hari ini. Seorang saksi sejarah dari pihak Frank, Fulk of Charles, mengatakan, "Sungguh jika kalian berada di sana, kalian akan melihat kaki-kaki kami berwarna merah hingga ke lutut disebabkan darah korban. Tak satupun dari mereka yang dibiarkan hidup dan tak satupun perempuan, orang tua, dan anak-anak yang disisakan. Dan kebiadaban semacam ini bahkan tidak mampu dilakukan oleh iblis sekalipun. Inikah ajaran kasih menurut Anda?" Berbeda dengan pembebasan Yerusalem yang dilakukan oleh Salahuddin, beliau membolehkan mereka pergi yang selamat, baik orang tua, anak-anak perempuan, dan tentara yang tidak menjadi korban perang. Stanley Lane Poole mengatakan di dalam bukunya Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem, sekiranya pengambil alihan Yerusalem merupakan satu-satunya fakta yang diketahui tentang Salahuddin, maka itu sudah cukup untuk membuktikan dirinya sebagai penakluk yang paling ksatria, mulia, beradab, dan paling berjiwa besar. Jelas perang paling brutal gagasan gereja ini terjadi di negara-negara Islam dan Yahudi. Artinya, Kristen-Kristen di Eropa lah yang menyerang dan menginvasi sebagai bukti betapa bernafsu dan brutalnya kaum ini. Ketika Vatikan semakin berkuasa, mereka juga menjadi satu-satunya agama di dunia ini yang pernah menorehkan sejarah paling biadab dan mengerikan sepanjang sejarah. Setelah beberapa abad gereja Roma mengamuk seperti binatang buas yang kelaparan dan membunuh, menyiksa dengan berbagai metode penyiksaan yang mengerikan, membakar hidup-hidup, menyalib, memotong tangan dan kaki jutaan orang di zaman kegelapan Eropa hanya karena mereka bukan penganut Katolik Roma. Umumnya yang menjadi korban adalah para ilmuwan, pemikir, filsuf dunia, penentang doktrin Vatikan, Yahudi, dan Islam. Dan diperkirakan selama masa inkuisisi gereja telah menghabisi sekitar 95 juta nyawa melayang. Setelah itu, Paus membagi wilayah jajahan dunia kepada dua negara bonekanya, yaitu Spanyol dan Portugis. Tujuannya tentu saja selain merampok kekayaan bangsa-bangsa, menjajah, dan melakukan genosida, mereka juga membawa misi kristenisasi dunia. Maka terjadilah genosida di mana-mana. Pembantaian jutaan suku aborigin di Australia, genosida hampir 100 juta suku Indian di Amerika, kurang lebih 180 juta orang Afrika diperbudak dan diperjualbelikan, di mana hampir 80% di antara mereka meninggal karena penyiksaan dan pembunuhan dengan salib di tangan para pasukan salib.
seperti juga genosida bangsa Mori dan sebagainya. Para pasukan salib menyerang, membantai, memperkosa, menyiksa, memperbudak bangsa-bangsa, serta menghabisi budaya dan kepercayaan lokal, lalu memaksa bangsa lain untuk memeluk sekte brutal ini dan mengadopsi budaya barbar Eropa. Akibat penjajahan dunia muncullah berbagai revolusi di mana-mana hingga terjadilah perang paling brutal, yaitu Perang Dunia Pertama dan Kedua yang menelan ratusan juta korban manusia termasuk genosida 6 juta orang Yahudi di Eropa atas nama restu Vatikan dan salib di tangan mereka. Semua ini adalah rangkaian sejarah yang diciptakan oleh gereja bermula dari pembunuhan terduga Tuhan. Sebab sejarah tidak pernah berdiri sendiri. Sejarah kelam dan brutal yang mendunia ini murni gagasan negara-negara dan kerajaan-kerajaan salib, sementara Islam dan Yahudi atau kaum lain hanya menjadi korban brutalitas mereka. Setelah memasuki Perang Dingin, muncul dua kekuatan blok dunia yang saling berebut hegemoni universal, yaitu NATO dan Pakta Warsawa, di mana anggota-anggotanya adalah negara-negara salib. Kedua kubu inilah yang hingga kini berlomba membangun persenjataan pemusnah peradaban dan memantik berbagai konflik brutal di berbagai belahan dunia, seperti Perang Irak-Iran yang didalangi oleh Soviet dan Amerika Serikat bersama sekutunya, Perang Korea, konflik dan perang saudara di Afrika, Perang Vietnam, Perang Balkan, Perang Israel-Palestina, dan hingga kini konflik Suriah dan di kawasan Timur Tengah lainnya adalah ciptaan negara-negara kafir yang ingin memecah belah negara-negara Islam dan melemahkannya, lalu merampas kekayaan sumber daya alam di kawasan ini. Bahkan penyematan teroris terhadap dunia Islam oleh George Bush pasca peristiwa WTC hanya seupil dibanding kekejaman bangsa salib selama ini. Padahal Taliban bangkit melawan Amerika setelah negara mereka diporak-poranda, dijajah dan diinvasi oleh Soviet dan Amerika yang saling berebut pengaruh di kawasan ini. Faktanya bukan Taliban yang menginvasi Amerika, melainkan sebaliknya. Maka wajarlah jika Osama bin Laden angkat senjata membela diri, agama, dan negaranya. Saddam Hussein misalnya yang juga dituduh radikal dan teroris, beliau justru hanya membela negaranya dari upaya dunia barat mencaplok wilayahnya, kemudian dibantai beserta rakyatnya oleh sekutu negara-negara salib. Ironisnya, negara-negara kafir dan ateis yang menyerang Irak secara keroyokan, tetapi yang dituduh radikal adalah Saddam Hussein dengan menyertakan nama Islam di baliknya. Tetapi sudahlah, jika negara-negara kafir sudah jujur, kritis, beradab, dan objektif, mustahil mereka masih menyembah orang mati. Terlampau banyak kekerasan dan sejarah kelam yang didalangi oleh negara-negara kafir dan ateis di dunia selama ini untuk diuraikan. Tetapi setidaknya dari beberapa contoh ini menjadi referensi kita yang berpikir kritis dan jujur bahwa jika saja tidak pernah ada agama pembunuh Tuhan ini, boleh jadi tidak akan pernah ada sejarah kelam yang mengerikan ini. Untuk itu, propaganda dunia barat dalam menyebarkan fitnah terhadap dunia Islam sebagai agama teroris dan radikal hanya upaya mereka dalam menutupi kekejaman dan sejarah kelam yang mereka torehkan selama ini. Yang pasti tidak akan pernah ada dalam sejarahnya di mana kebenaran, kejujuran, kebaikan, dan kedamaian akan tercipta selama kaum penyembah orang mati dan pembunuh terduga Tuhan ini masih dominan di semua sektor. Sebab masing-masing dari kafir tumbuh untuk menjadi orang munafik, tidak kritis, tidak jujur, disorientasi dalam semua hal, dan dididik untuk percaya hoaks bahwa Islam adalah agama yang buruk dalam berita, meski rahmat bagi segenap alam dalam fakta. Salam bagi yang berpikir. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe Islam.